Sang ibu pun menjerit menangis dengan histeris. Pertanyaannya, itu jeritan sedih atau jeritan bahagia? Air mata ibu atau air mata buaya? Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua dimanapun berada selalu dalam kelimpahan keberkahan dan kelimpahan kebaikan, amin. Oke teman-teman, untuk kali ini saya memilih satu kasus yang hampir tidak masuk akal tapi betul-betul terjadi di Indramayu, Jawa Barat pada bulan Agustus 2019. Pada tanggal 27 Agustus 2019, jenazah seorang pria bernama Khairuddin berusia 30 tahun ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, penuh luka di kawasan hutan lindung Gunung Kalong di Desa Cikawung, Kecamatan Tarisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Autopsi pun dilakukan, penyelidikan juga dimulai, dan pelaku satu persatu pun ditangkap. Khairuddin ternyata dihabisi oleh 5 orang dengan menggunakan 2 buah batu kali berukuran sebesar kepala orang dewasa dan senjata tajam berupa golok. Lalu siapakah Khairuddin dan kenapa dia dihabisi seperti itu? Khairuddin adalah pria berusia 32 tahun yang memiliki 4 orang istri dan 2 orang putri. Khairuddin adalah putra tunggal dari Ibu Daerah atau Ibu Dari yang berusia 53 tahun. Ibu Dari dan suami termasuk orang yang hidup berkecukupan. Mereka warga Desa Cibereng, Kecamatan Tarisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jadi sangatlah wajar bila Ibu Dari terus-menerus berurai air mata saat pihak kepolisian menunjukkan foto-foto kondisi Khairuddin dengan keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Tubuh dipenuhi luka dan kepala nyaris tidak terbentuk lagi. Khairuddin adalah putra satu-satunya yang dimiliki oleh Ibu Dari. 9 bulan Ibu Dari mengandung, dilahirkan dengan bertaruh nyawa, dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Tiba-tiba setelah anak satu-satunya ini dewasa dan berusia 32 tahun, sang ibu disodori sejumlah foto-foto oleh pihak kepolisian yang memperlihatkan kondisi sang putra yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sang ibu pun menjerit menangis dengan histeris. Pertanyaannya, itu jeritan sedih atau jeritan bahagia? Air mata ibu atau air mata buaya? Oke teman-teman, ayo kita balik ke 1 bulan sebelum Khairuddin ditemukan meninggal dunia. Pada akhir Juli 2019, Ibu Dari yang sudah sangat pusing dengan tingkah dan kelakuan Khairuddin menghubungi seorang laki-laki bernama Warsudin yang berusia 53 tahun. Tujuannya agar dia menghabisi Khairuddin sang anak, tentu saja dengan janji imbalan uang yang tidak sedikit. Warsudin yang sudah sangat mengenal Khairuddin pun menyanggupi, lalu mencari akal bagaimana cara agar hal itu bisa dilakukan dengan mudah, rapi dan bersih. Dan secara kebetulan beberapa hari kemudian Khairuddin tiba-tiba menemui dirinya untuk meminta tolong agar Warsudin yang mengaku sebagai orang pintar mau menyembuhkan sang ibu yang menurut Khairuddin belakangan ini sering marah-marah kepada dirinya. Nah teman-teman, Warsudin tentu saja seperti menemukan durian runtuh. Warsudin kemudian mengajak 4 orang kawan lainnya, yaitu WRD umur 27 tahun, PJ umur 17 tahun, BJ umur 16 tahun, dan IG berumur 30 tahun. Dalam pembicaraan, Khairuddin dan Warsudin membuat kesepakatan untuk melakukan ritual guna menyembuhkan sang ibu. Hari H untuk melakukan penyembuhan sang ibu pun disepakati. Ritual itu akan digelar pada tanggal 26 Agustus 2019. Akan digelar di hutan lindung Gunung Kalong, Blok Ciselang, Desa Cikawung, Kecamatan Tarisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2019 jam 11 siang, Khairuddin berangkat bersama dengan teman Warsudin yang bernama IG 30 tahun menggunakan mobil Toyota Camry milik Khairuddin menuju ke lokasi ritual. Sedangkan Warsudin dan 3 pelaku yang lain berangkat menggunakan 2 sepeda motor. Setelah sampai di sana, Khairuddin turun dari mobil dan langsung disambut dengan pukulan bertubi-tubi oleh 4 pria teman-teman Warsudin yang ternyata sudah siap menunggu datangannya. Khairuddin pun meninggal dunia di saat itu juga. Setelah memastikan Khairuddin meninggal dunia, para pelaku itu lalu meninggalkan Khairuddin di tengah hutan, menutupi tubuh Khairuddin dengan dedaunan kering untuk menutupi jejak.
Mereka merampas sejumlah barang-barang milik Khairuddin seperti HP serta uang sebesar 1,7 juta rupiah, termasuk mobil Toyota Camry milik Khairuddin yang kemudian dititipkan oleh para pelaku ke salah seorang rumah warga. Setelah selesai melakukan aksinya, Warsudin langsung menghubungi Ibu Darih dan melapor bahwa pekerjaannya sudah selesai. Warsudin menagih upah apa yang sudah dijanjikan oleh Ibu Darih. Ibu Darih memberikan uang sebesar 20 juta rupiah secara tunai kepada Warsudin, yang oleh Warsudin kemudian dibagi-bagikan lagi kepada 4 orang teman yang membantu melakukan aksinya tersebut. Lalu pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2019, seseorang menemukan tubuh Khairuddin dan langsung melaporkan penemuan itu kepada pihak yang berwajib. Tidak lama kemudian, polisi pun berhasil menemukan mobil milik Khairuddin di rumah salah seorang warga, yang kemudian warga itu menjadi saksi atas kejadian itu. Dan dari sanalah kasus ini pun terbongkar dan terungkap. 3 orang pelaku ditangkap, termasuk Warsudin dan Darih, ibu kandung Khairuddin, sedangkan 3 orang yang lainnya sudah berhasil melarikan diri. Di dalam interogasinya, Ibu Darih yang terus-menerus berurai air mata mengaku sangat menyesal. Dia mengaku dirinya nekat menyewa 5 orang eksekutor untuk menghabisi anak kandungnya sendiri. Hal ini dikarenakan Khairuddin sering sekali memukulinya, sering memerasnya, juga menjual tanah tanpa sepengetahuannya dan menggadaikan harta benda miliknya hanya untuk berfoya-foya serta membeli obat-obatan terlarang. Menurut Ibu Darih, Khairuddin juga kerap kali meminta uang dan menagih harta warisan tanah kepada Ibu Darih. Sang ibu pun merasa resah karena sikap Khairuddin yang selalu mengancam akan membunuhnya bila permintaannya tidak dipenuhi. Sebenarnya Ibu Darih sudah pernah ingin melaporkan perbuatan Khairuddin kepada pihak kepolisian, tapi dia tidak tega bila membayangkan sang anak satu-satunya nanti akan dipenjara. Atas perbuatannya itu, para tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana, junto pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dan Kekerasan. Para pelaku terancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun. Selama menjalani masa tahanan, Warsudin sebagai pelaku utama sering sakit-sakitan, terutama sakit TBC. Pada tanggal 21 Januari 2020, Warsudin menghadiri sidang dengan posisi tiduran sebab tidak bisa bangun. Pada tanggal 24 Januari 2020, Warsudin dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit TBC yang dideritanya sebelum menerima vonis hukuman atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Sedangkan Darih melewati hari-hari dengan air mata penyesalan yang tidak pernah kering. Teman-teman, bila kita punya masalah sebesar apapun dan seberat apapun, sebaiknya kita memusyawarahkan dengan keluarga terdekat, hingga kita bisa terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan karena ada masukan yang baik dari keluarga, dari orang-orang terdekat kita. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.